Proses menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Dan nanti saya jelaskan kenapa saya berkata kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Nanti saya jelaskan kenapa. Saya gali dan cari tahu lagi. Saya bertemu dengan hadis, namanya juga hadis tidur, doa tidur. Ternyata doa tidur juga ada dua. Tapi yang umum kita hafal, Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma amutu wa bismika ahya, atau Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu yang kita hafal, itu umum. Tapi ada satu lagi, termasuk doa tidur, tapi subhanallah tidak ada juga kalimat tidur di dalamnya. Agak lumayan panjang, tapi insyaAllah kalau kita belajari, insyaAllah bisa kita hafal. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Udah hafal belum? Baru dengar ya? Baru dengar? Ikuti saya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Setiap saya baca doa ini, jujur saja wallahi kadang-kadang tidak bisa menahan nangis. Sangat-sangat dalam doa itu. Bahkan ketika saya habis baca doa ini, saya bilang sama istri saya, mohon dimaafkan malam perpisahan. Kemungkinan besar dan tidak saya punya jaminan hidup sampai besok gara-gara doa ini. Setiap malam itu saya yang bahas sama istri saya, malam perpisahan. Sampai satu saat istri saya bilang, boleh enggak jangan bahas itu lagi. Saya bilang itu pasti proses kematian saya tidak tahu, makanya saya sebelum mati lebih baik minta maaf. Barangkali selama ini belum saya bisa menjadi suami yang baik, pasti ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Coba artinya apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah saya berbaring. Dengan namamu ya Allah saya bangun, angkat. Fa in amsakta nafsi farhama. Sekiranya ya Allah nyawaku dipertahankan, rahmatilah. Dan sekiranya nyawaku dilepaskan, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, ku ada bahasa dipertahankan, ada bahasa dilepas. Kalau memang dipertahankan nyawaku mohon dirahmati. Kalau belum masih punya umur dan dilepaskan nyawaku mohon dijaga sebagaimana terjaga hamba yang saleh. Ya Allah, ada apa? Itu yang kita selalu tanamkan kepada semua orang di bawah pimpinan kami penghafal Al-Quran, supaya mereka tahu dan merasakan keindahan doa dan Al-Quran ketika mereka baca. Tidak asal hafal doa, hafal wirid, tapi tidak faham dan tidak bisa menhayati. Tapi sampai sekarang, sampai di saat itu saya menemukan dua doa tidur, dua doa bangun tidur, belum terjawab penasaran saya. Justru menambahkan penasaran, heran ada apa ya Allah. Saya buka Al-Quran, saya baca seperti biasa, tapi saya tidak tahu jawabannya, belum saya tahu. Tapi saya sudah meyakini ada sesuatu yang terjadi di saat tidur. Apa itu? Prosesnya gimana? Saya belum tahu. Pas saya baca Al-Quran seperti wirid biasa, tilawah. Saya kan punya wirid tilawah untuk khatam, tujuannya untuk khatam. Saya baca biasa-biasa saja.
sampai surah Az-Zumar. Saya baca dari Al-Baqarah setiap hari ada berapa, saya terus sampai satu saat saya baca surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Pas saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Pas saya baca ayat itu, saya teruskan, saya lanjut. Pas begitu lanjut ayat berikutnya, baru sadar, jawabannya itu yang selama ini saya cari. Saya balik lagi kepada ayat tadi. Simpan surah 39 Az-Zumar ayat 42. Kalau boleh fotokopi ayatnya serta terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap malam terjadi peristiwa ini, mudah-mudahan bisa menyadarkan setiap malam proses menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup? Ayatnya itu menjawab. Ada Quran terjemah? Mohon Quran terjemah. Atau ada yang di HP-nya ada terjemahan Al-Quran? Bisa siapa MC-nya boleh, atau siapa yang berkenan baca terjemahannya? Saya ajak Bapak Ibu, doa yang selama ini kita baca, doa tidur maupun doa bangun tidur, terjawab di dalam ayat itu. Surah Az-Zumar 39 ayat 42. Ada MC-nya? Ya bacakan, ada, kasih. Ada ketemu? Ada mic, kasih mic. Sebentar Bapak Ibu ya, dah buru-buru kan? Buru-buru? Kalau buru-buru saya tutup. Santai? Saya ajak Bapak Ibu menhayati ayat ini. Ayo mari kita sama-sama menhayati. Langsung terjemahannya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Dan pelan-pelan bayar, karena kita tidak buru-buru. Ya, Ustaz. Jadi santai-santai, relax. Sampai besok tidak apa-apa. Kita lagi santai. Tolong perhatikan. Coba sekali lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya. Jelas? Berarti kalau kita meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Sudah jelas, tak perlu dijelaskan lagi, tak perlu dibahas lebih panjang lagi. Tapi coba ada satu lagi kejadian, dan ada bahasa dan wa. Kalau ada bahasa dan, ada keadaan yang sama tapi berbeda isinya. Coba lanjut. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan nyawa seorang ketika belum mati di saat tidur. Maksudnya apa? Di saat tidur Allah memegang nyawa kita. Makanya ulama berkata tidur adalah kematian kecil, bisa jadi kemungkinan besar jadi kematian besar. Coba lanjut. Ini sekarang Allah bahas lebih detail lagi maksud daripada Allah memegang nyawa kita saat tidur. Coba Allah jelaskan lebih dalam lagi. Terus, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Maka dia bertahankan nyawa, kan sudah dimegang. Makanya di salah satu doa, Alhamdulillah telah kembalikan ruhku, yang kita baru saja baca. Telah kembalikan, berarti ruh kita pergi. Pergi ke mana? Allah memegang nyawa itu. Berarti sudah pasti Allah mencabut nyawa kita, Allah memegang nyawa kita, itu sudah pasti. Tapi belum pasti dilepas kembali. Belum pasti. Yang sudah pasti diambil, dimegang nyawa kita, tapi belum pasti dikembalikan. Makanya kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur.
Bisa jadi satu saat kita buka mata, begitu melek mata, malah yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya ketika bapak ibu bangun, buka mata, masih ada di ruang kamar kita, masih di kamar tidur kita, ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadari ucapan itu, hayati kalimat itu, karena baru saja dimegang nyawa kita oleh Allah, tapi Allah masih berkenan melepaskannya untuk punya umur lagi. Saya punya kebiasaan kalau bangun tidur, begitu buka mata, oh alhamdulillah, belum mungkar nakir ini. Karena bisa jadi satu saat dibangunin subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak bangun-bangun. Pas begitu saya lihat di ruang kamar saya, oh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahya'na ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampai saya 3 kali ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat umur sangat mahal, nikmat umur sangat berharga. Allah masih berikan umur untuk menambah ibadah. Dan umur yang hakiki yang kita miliki, yang kita punya, cuma 1 hari, bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, tapi umur kita 1 hari. Malam ini bisa dicabut, sudah pasti dicabut nyawa kita, tapi apakah dilepas punya umur lagi atau tidak? Berarti umur kita 1 hari. Nanti malam akan proses menghadapi kematian. Manfaatkan hari ini maksimal ibadah, ibadah yang terbaik, tahajud yang terbaik, duha yang terbaik, baca Quran yang terbaik, sedekah yang terbaik, silaturahim yang terbaik, akhlak yang mulia yang terbaik. Pimpinlah keluarganya dengan baik, karena bisa menjadi hari ini hari perpisahan. Kalau masih punya umur lagi, semangat lagi untuk memberi yang terbaik agar meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lagi. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dan melepaskan nyawa sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dan dikembalikan, diambil, dikembalikan, diambil, tidak dikembalikan.